Jenderal mayat membeku di sana, dan karena dia di atas udara, jiwa atau roh jenderal yang membeku itu jatuh ke darat dan langsung pecah berkeping-keping. Setelah itu, Lin Tian berbalik dari kejauhan. Dia menatap formasi yang besar di luar istana kerajaan laut itu. Lin Gui yang melihat hal itu, merasakan hal buruk. Karena tatapan Lin Tian yang kosong itu, semua orang kuat yang dapat melihat hal itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Sial, semua perkuat formasi, jangan biarkan kakakku menghancurkannya, teriak Lin Gui. Baik, semua orang itu mengerahkan sekuat tenaga mereka, menyalurkan ki mereka ke dalam inti formasi tersebut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Yer. Kalian pertahankan formasi ini sebisanya. Aku akan mencoba menyadarkan kakakku, ucap Lin Gui setelah beberapa saat berpikir, dan memutuskan untuk menghentikan Lin Tian. Dia yakin ketiga saudaranya pasti bisa merasakan bahwa kakaknya telah berubah. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak keluar dari kalung tersebut, jadi dia memutuskan mencari tahu penyebabnya. Tapi Tuan, Sun Yer agak gugup, karena pemuda di luar itu sangat kuat, bahkan ketiga orang tadi mati di tangannya, dan hampir setengah dari para pemberontak juga mati. Tenang saja, aku seorang ahli di tingkat ke-9 alam bumi, dan pertahananku juga sangat kuat dari ahli alam abadi bumi, bahkan ahli abadi langit pun tidak dapat menghancurkannya dengan mudah, ucap Lin Gui dengan tersenyum. Mendengar perkataan Lin Gui, Sun Yer hanya mengangguk dan meminta dia untuk berhati-hati. Tapi saat Lin Gui akan keluar dari sana, dia melihat Lin Tian yang telah berada di dekat formasi, mengangkat tangannya seperti sedang memanggil sesuatu. Apa yang dilakukan kakak iya? Ucap Lin Gui bingung. Kita beralih tempat, di sebuah tempat yang sangat bersalju, aura yang dingin, dan di sekitarnya bahkan banyak puncak es yang dipenuhi salju. Ada sebuah istana yang megah berwarna serba biru. Nama istana itu adalah Istana Es, milik keluarga Es di tempat tersebut. Di dalam lapangan yang sangat luas, ada sebuah pedang biru. Ujung pedang itu tertancap di tanah di sana, dan setiap ukiran di pedang itu bergambarkan seperti seekor burung phoenix. Itu adalah pedang suci yang hanya permaisuri Es yang dapat memakainya. Permaisuri meletakkan pedang itu di sana, agar para murid bisa mendapatkan pencerahan dari memahami pedang itu. Karena pedang tersebut bukanlah pedang yang sangat kuat, dan juga memiliki kecerdasan sendiri, dan kabarnya pedang itu terbuat dari bulu phoenix es. Di lapangan pedang itu bergerak, dan terbang ke langit yang menyebabkan banyak pemuda di sana kaget. Karena hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sejak permaisuri meletakkan pedang itu di sana. Pedang tersebut terbang ke langit, dan seperti sedang berusaha menembus langit. Anehnya pedang tersebut tidak dapat melakukannya. Para tetua yang melihat itu merasa heran dan kaget. Mereka kebingungan kenapa pedang es membuat sikap seperti itu, seolah-olah dia sedang dipanggil oleh sesuatu. Cepat laporkan kepada leluhur bela diri dan permaisuri. Aku takut ini berhubungan dengan anak permaisuri, ucap tetua yang berdiri paling depan dari barisan para tetua. Baik, kita beralih ke Lin Tian. Di luar dari formasi itu, Lin Tian yang kehilangan kesadaran mengerutkan kening. Dia merasa hal yang dia panggil tidak dapat muncul di sini. Kesempatan bagus, ucap Lin Gui. Lin Gui yang melihat Lin Tian sedikit lengah, dia langsung menghilang di sana, dan langsung menyerang Lin Tian dengan pukulan yang sangat kuat. Tapi sebelum memukul, dia dengan cepat mencabut kalung yang berada di leher Lin Tian. Buong, sadarlah kak, teriak Lin Gui. Tinju Lin Gui tepat mengenai dada Lin Tian, menyebabkan Lin Tian yang masih bingung langsung terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah membentuk lubang yang besar. Huf, untung tubuh kakak belum sempurna, ucap Lin Gui saat melihat tangannya hampir membeku, efek dari memukul dada Lin Tian. Swos, Lin Tian yang jatuh langsung muncul di depan Lin Gui dengan sangat cepat, terlihat di wajahnya ada sedikit kekesalan karena serangan Lin Gui tadi. Hei kakak,
Aku adikmu bukan musuhmu, cepatlah sadar, kendalikan dirimu, ucap Lin Gui. Lin Tian tidak peduli, dan terus menyerang Lin Gui. Lin Gui tidak sedikit pun kehilangan fokus, dia juga berusaha menyerang Lin Tian sekuat tenaganya. Di langit Lin Tian dan Lin Gui terus bertarung dan saling jual beli pukulan. Buom dengan kekuatan Lin Gui dan pertahanan Lin Gui membuatnya bisa bertahan melawan Lin Tian, tapi semakin dia lama bertarung dia pun mulai terpojok dan kehabisan ki-nya. Sial, apakah masih belum? Ucap Lin Gui. Buom, buom, naga es bekukan, ucap Lin Tian. Lalu di tangan Lin Tian keluar ular naga es yang sangat besar, dan langsung menyerang Lin Gui. Gawat, perlindungan kura-kura hitam, ucap Lin Gui. Buom, sial. Lin Gui terbang, dan menabrak rumah di kota itu. Yang lain melihat Lin Gui terbang oleh serangan Lin Tian, membuat mereka merasa takut dan ngeri. Mereka pun berharap Lin Gui bisa mengalahkan Lin Tian, karena jika Lin Gui kalah, maka mereka semua akan mati. Lin Gui muncul dari reruntuhan, dari mulutnya mengalir darah, dia menghapus darah tersebut, dan melihat Lin Tian. Kakak memang sangat kuat, baiklah, aku hanya bisa bertahan sebentar, ucap Lin Gui. Dia lalu langsung mengeluarkan pedang, dan menyerang Lin Tian yang berada di langit. Buom, buom, badai es, ucap Lin Tian. Gawat, perlindungan abadi, ucap Lin Gui. Buom, Lin Gui memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Walaupun dia berhasil menghalangi serangan Lin Tian, tapi dia juga terluka karena hal itu. Lin Tian tidak peduli, dan masih menyerang Lin Gui dengan sangat cepat. Dia muncul di depan Lin Gui, dan bersiap untuk memukul wajah Lin Gui yang sedikit lemah. Kakak sadarlah, teriak sebuah suara muncul dari benda yang dipegang Lin Gui di sebelah tangan kirinya. Lin Tian mengerutkan keningnya, tapi pukulan Lin Tian terus melesat kencang mengarah ke muka Lin Gui. Sebelum pukulan Lin Tian menghantam muka Lin Gui, sebuah bayangan muncul di depan Lin Gui. Bayangan itu langsung mengeluarkan pukulan juga. Pukulan itu diselimuti api di sekitar kepalan tangan itu, lalu pukulan itu beradu. Ceder, buom, Lin Tian mundur beberapa langkah, dan sosok bayangan bersama Lin Gui juga mundur beberapa langkah. Kamu baik-baik saja adik? Tanya Lin Long. Bayangan tersebut adalah Lin Long, yang berusaha terus mencoba membobol ruang di kalung ilahi, agar bisa keluar dari sana. Setelah beberapa saat seekor harimau besar dan wanita muncul di samping Lin Long. Wanita itu Fenger, dan harimau itu adalah bayi kecil. Lin Gui yang melihat ketiga saudaranya telah berhasil keluar dari kalung, merasa senang. Dia baru sadar kalau ruang di kalung Lin Tian telah terkunci, jadi ketiga saudaranya itu tidak dapat keluar. Dia tadi mengambil kalung itu dari leher Lin Tian, sebelum dia memukul dada Lin Tian. Di saat Lin Tian tadi lengah, dan terus-menerus melawan Lin Tian dengan kalung di tangan kirinya, agar segel di kalung tersebut melemah karena getaran serangan dia dan Lin Tian. Hasilnya tidak mengecewakan dia, ketiga saudaranya berhasil memakai kesempatan tersebut untuk keluar dari ruang kalung itu. Aku baik-baik saja saudara, balas Lin Gui. Baguslah, bayi kecil juga senang. Saudara kecilnya baik-baik saja, tapi saat dia melihat wujud Lin Tian, bayi kecil mengerutkan kening. Sepertinya kakak kehilangan kesadarannya, tubuh es itu memang belum bisa dikuasai kakak, ucap bayi kecil. Iya, tapi kenapa bisa kehilangan kendali seperti ini? Bukankah harusnya itu terjadi jika kakak sendiri yang melepaskannya? Tanya Fenger dengan bingung. Karena hal yang dia ketahui, tubuh es Lin Tian tidak akan kehilangan kesadarannya, jika hanya menggunakan sebentar, tapi hal yang membuat aneh, sekarang Lin Tian sepenuhnya kehilangan kendali dari dirinya. Mungkin ada pemicunya, seperti ada jiwa yang berusaha menguasai tubuh kakak, tentu hal di dalamnya tidak akan diam saja, ucap Lin Long. Lin Long memang paling pintar di antara mereka bertiga dalam menganalisa hal.
dan apa yang dia katakan juga hampir sepenuhnya benar. Tidak ada pilihan lain, kalian bertiga bersiap, aku akan menahan kakak untuk sementara waktu, ucap Linlong. Baik, mereka menjawab serentak. Lalu Linlong mengangguk, dan langsung maju ke arah Lintian, dan Lin Gui, Fenger dan bayi kecil mulai berpencar. Mereka bertiga mengelilingi area Lintian dan Linlong bertempur. Buong, buong, maaf kak, aku harus memukulmu dengan keras, ucap Linlong. Tangan Linlong berubah seperti cakar, dan cakar besar itu mengepal, dan memukul tepat di wajah Lintian. Lintian terlempar lagi ke tanah akibat serangan Linlong itu. Dia melihat ke bawah tanah, dan berkata dengan pelan, "Jika itu kamu yang sadar, mungkin pukulanku bisa kakak hindari dengan mudah." Ucap Linlong. Hebat, teriak para orang di Istana Laut, yang melihat pertarungan Linlong. Mereka juga kaget dengan kemunculan harimau, dan dua orang lainnya. Tapi dari sikap Lin Gui, mereka tahu bahwa tiga orang itu datang untuk membantu Lin Gui. Lintian berteriak ke langit, sambil menatap Linlong dengan marah. Lalu banyak es terbentuk di belakang Lintian. Es itu membentuk seperti bongkahan es yang sangat tajam. Linlong yang melihat hal itu tersenyum sedikit. Dia juga mengangkat tangannya, dan banyak bayangan cakar yang muncul di langit. Mari kita lihat, siapa yang lebih kuat saat ini? Kamu yang sekarang walau kuat tapi mustahil mengalahkanku, ucap Linlong. Serangan es kristal, ucap Lintian. 1000 cakar penghancur segalanya, ucap Linlong. Buong. Kedua serangan itu bertabrakan dan menghasilkan getaran yang sangat dahsyat di sana. Bahkan orang-orang di istana merasakan getaran tersebut. Fenger, Lin Gui, kita harus cepat, ucap bayi kecil. Bayi kecil yang tadi menutup matanya, kini mulai membuka matanya dan langsung menatap mereka berdua, dan berkata pada Fenger dan Lin Gui, seperti memerintah dengan terburu-buru. Baik, Lin Gui dan Fenger tentu hanya membalas dengan satu kata, dan mereka juga mulai terus membentuk segel di tangan mereka. Bahkan baik Linlong dan Lintian masih terus bertarung di langit. Sudah cukup lama mereka bertarung dan saling jual beli pukulan di sana, dan baik Linlong maupun Lintian sudah mulai terkuras tenaganya sedikit demi sedikit, tapi memang stamina mereka sama bagusnya dalam seni bela diri. Lin Gui, Fenger, bagaimana? Tanya bayi kecil. Kami siap, ucap mereka berdua serentak. Bagus, kita bisa memulainya, ucap bayi kecil. Bayi kecil melihat ke arah Lintian dan Linlong yang masih bertarung. Dia lalu berteriak keras kepada Linlong. Saudara kedua, semua siap, ucap bayi kecil. Linlong yang mendengar itu, senang, dan juga ada sedikit senyum muncul dari wajahnya. Bagus, mari kita mulai, ucap Linlong. Lalu Linlong mengeluarkan sebutir pil, dan menghancurkannya ke arah wajah Lintian. Karena bubuk pil tersebut mata Lintian menjadi buta sementara, dan Linlong menggunakan kesempatan tersebut untuk mundur dari sana. Dia menghilang, dan mengambil posisi yang telah mereka tentukan. Sekarang mereka berempat telah membuat segi empat, dan ada Lintian di tengah mereka. Mari kita mulai, ucap Linlong. Teknik kura-kura agung, teknik Phoenix 7 warna, teknik harimau bersayap, teknik naga agung. Mereka berempat mengeluarkan teknik segel andalan mereka secara bergantian, dan setelah itu mereka menatap Lintian yang masih mencoba memulihkan penglihatannya. Linlong dan yang lain mengangguk. Formasi 4 binatang suci, segel, ucap mereka berempat. Lalu dari arah mereka sebuah garis saling menyatu membentuk persegi. Setelah itu, setiap sudut tempat Linlong dan yang lain berdiri, sebuah garis langsung menuju ke arah Lintian yang masih mencoba memulihkan matanya. Lalu garis tersebut menjadi rantai emas yang mengikat Lintian dengan kencang, menyebabkan Lintian berteriak keras karena hal itu. Teriak Lintian. Kakak sadarlah, jangan kalah dengan hal itu, ucap bayi kecil dengan keras ke arah Lintian.
Mereka terus mempertahankan posisi seperti itu sangat lama, mungkin ada lebih dari 2 hari mereka seperti itu. Semakin hari mereka bertahan, rambut Lin Tian yang semula putih sudah mulai hitam, dan matanya pun sudah tertutup rapat seperti sedang tidur. "Pertahankan segel," ucap Lin Long yang melihat hal itu. "Iya," ucap mereka. Mereka masih mencoba bertahan untuk menyegel Lin Tian, sedangkan Lin Tian yang sudah tertidur tidak tahu akan hal yang dia lakukan sebelumnya. Di dalam ruang jiwa Lin Tian duduk dengan wajah yang sangat sedih, ada air mata yang jatuh mengalir ke pipinya. "Kenapa kamu membuangku?" ucap Lin Tian. Dari semenjak dia tahu dirinya bukan anak dari Lin Hou dan Lin Qier, dia selalu bertanya kenapa dia dibuang. Apa kesalahan yang telah dia perbuat sampai dirinya dibuang di hutan? Pertanyaan itu terus ada di hati kecilnya, maka dari itu, Lin Tian ingin sekali mencari orang tua aslinya untuk menanyakan hal itu. Sudah lama orang-orang sekte mencari tahu, dan di berbagai tempat didatangi, untuk penyelidikan, sampai ke tempat dia ditemukan di hutan iblis, tidak pernah ada hasil tentang keberadaan orang tuanya. Dan saat itu pun dia berpikir mungkin orang tuanya tidak ada di dunia ini, mungkin mereka berada di dunia lain bukan di sini. Jadi dia mencoba untuk membantu sekte berkembang secepat mungkin, agar saat dia pergi nanti dia bisa tenang dan nyaman berpergian jauh. Di saat Lin Tian sedang sedih, sebuah suara muncul di dalam ruang itu. "Kakak, sadarlah, ini bukan dirimu," ucap suara yang mirip dengan bayi kecil. "Aner sini, ibu buatkan makanan kesukaanmu." Kak," ucap adik kecilnya. "Pulanglah jika kamu lelah, kami selalu ada untukmu di sini," ucap suara yang mirip dengan Lin Hou. Banyak suara-suara muncul di benak Lin Tian, ingatan tentang dia di sekte salju, maupun selama dia di sekte langit dan berpetualang setelah berlatih. "Aku akan menunggumu," ucap sebuah suara yang manis di benak Lin Tian. Saat mendengar suara itu, bayangan wanita cantik muncul di mata Lin Tian. Wanita itu tersenyum, dan penuh percaya diri kepada Lin Tian. Saat itu pun Lin Tian tersadar, masih banyak orang-orang yang mengkhawatirkannya di luar sana, bahkan seorang wanita yang dia cintai masih menunggu dia untuk datang. "Aku tidak akan kalah, aku akan tetap mencari orang tuaku, aku tidak boleh menyerah, ada keluargaku yang sekarang, mereka telah membesarkan dan menyayangiku sejak aku kecil," ucap Lin Tian tiba-tiba berdiri. Saat itu, wajah sedih Lin Tian pun kembali tenang, dan acuh tak acuh. Dia lalu menghela nafas, sambil menutup mata. Setelah itu dia membuka matanya, ada wajah tampan yang tersenyum ke arah langit-langit gelap itu. "Terima kasih, ibu, ayah, keluargaku, dan juga Mu Suanyin. Aku pasti akan datang," ucap Lin Tian tegas. "Aku tidak akan kalah lagi, sebaiknya patuh, dan lepaskan aku," teriak Lin Tian. Buong, entah kenapa ruangan jiwa di sana bergetar hebat, dan ada teriakan burung yang sangat keras di sana. "Lepas!" teriak Lin Tian lalu membentuk segel di kedua tangan. Lalu ruangan yang gelap itu berubah menjadi putih bersih. Lin Tian pun tersenyum, dan dia menutup matanya di ruang itu. Sedangkan di luar tubuh Lin Tian masih tertidur dan baik Lin Long dan yang lain berusaha berteriak menyadarkan Lin Tian. "Sial, rambut kakak sudah hitam kembali, kenapa dia belum sadarkan diri?" tanya Lin Gui bingung. "Tenanglah, sepertinya kita harus menunggu beberapa saat lagi," ucap Lin Long. "Saudara kedua, ki di tubuh kita mulai melemah, jika begini terus, segel yang kita buat pasti akan mulai hancur," ucap Fenger. "Kalian harus bertahan, aku yakin kakak akan sadar sebentar lagi," teriak bayi kecil dengan keras. Mereka mendengar bayi kecil berteriak dan melihat wajah bayi kecil yang ada kesedihan, membuat mereka diam dan terus mempertahankan formasi tersebut. "Kakak, sadarlah, aku akan membagikan apa yang aku dapatkan padamu nanti," ucap bayi kecil.
Iya, aku bahkan juga akan membantu untuk membuatkan makanan, ucap Fenger. Mendengar hal itu ketiganya sedikit merinding saat Fenger ingin memasak lagi. Karena dulu waktu mereka makan makanan yang dibuat oleh Fenger, mereka pingsan dan tak sadarkan diri untuk beberapa jam, bahkan Lin Tian langsung menjadi lemah dan pingsan juga. Entah apa yang dimasak Fenger itu, setahu mereka makanan yang dibuat Fenger sangat ekstrim dan sangat menakutkan. Di tengah-tengah formasi itu, mata Lin Tian sedikit mulai bergerak, tangannya pun juga bergerak. Lin Long melihat itu merasa senang. Karena dia yakin Lin Tian akan mulai bangun, dia berkata kepada yang lain dengan senang. Lihat, sebentar lagi kakak akan tersadar. Tetap pertahankan, ucap Lin Long. Iya, yang lain juga senang melihat ada gerakan dari Lin Tian. Hei, sepertinya kakak senang dengan makanan Fenger. Aku yakin, dia suka, jika beberapa hari dimasakan oleh Fenger, ucap bayi kecil dengan senang. Kucing kecil, apa kamu ingin membuatku mati? Ucap Lin Tian yang sudah membuka matanya. Mendengar suara Lin Tian, baik Lin Long dan yang lain sangat senang. Mereka melepaskan formasi itu, dan Lin Long langsung menangkap Lin Tian yang sudah lemah karena kehabisan energi. Kakak, aku tidak menyangka kamu akhirnya tersadar mendengar perkataanku. Hehehehe, ucap bayi kecil yang mendekat ke arah Lin Tian. Bukankah kamu ingin memakan masakan Fenger? Fenger katanya bayi kecil akan tinggal untuk mencoba masakanmu lagi, ucap Lin Tian melihat ke arah Fenger. Kakak kamu, oh, baiklah jarang-jarang kamu punya hati yang baik, maka mari kita kembali dulu, ucap Fenger menarik bayi kecil dengan melemparkan kalung ke lehernya. Tunggu kakak masih belum sembuhkan, biar aku yang merawat, ucap bayi kecil. Masih ada saudara kedua dan kelima yang merawat kakak, ucap Fenger. Tidak, bayi kecil menghilang bersama Fenger di kalung yang masih dipegang Lin Gui. Ais, selamat menikmati, ucap Lin Tian. Kak, istirahatlah, serahkan hal lain pada kami, ucap Lin Gui. Lalu mata Lin Tian tertutup, dan dia pun tertidur di sandaran Lin Long. Dia memang sangat kelelahan, bahkan luka di tubuh sangat parah, dan juga jiwanya juga terluka. Lin Long melihat Lin Tian yang sudah tertidur itu menghela nafas. Dia hanya berharap kalau ini tidak akan terjadi lagi kepada Lin Tian. Dia juga berpikir, mungkin kalau Lin Tian berada di dunia itu, mungkin bisa membuat dia menguasai elemen es yang selalu membuat dia kehilangan kendali. Aku harap ini tidak terjadi lagi, ucap Lin Gui. Iya, kita hanya bisa berharap, balas Lin Long. Mari kita bawa kakak ke dalam istana, kita istirahatkan kakak di sana, ucap Lin Long. Iya, serahkan padaku kak, ucap Lin Gui. Lin Long mengangguk, dan setelah itu mereka membawa Lin Tian ke istana. Orang-orang di sana masih terlihat kagum, dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bersihkan medan pertempuran, dan para petinggi tunggu aku di aula untuk pertemuan, ucap Lin Gui. Iya leluhur, ucap mereka hormat bersama-sama. Baiklah, Nier bawa aku ke salah satu kamar di istana, ucap Lin Gui. Baik leluhur, lewat sini, ucap Sunier. Mereka berdua mengangguk, dan mengikuti Sunier ke sebuah kamar yang cukup luas di dalam istana. Lin Tian diletakkan di kamar tersebut oleh Lin Long. Sunier yang melihat pemuda tampan yang telah tertidur merasa tidak percaya. Ternyata pemuda ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Lin Gui dan para leluhur mereka. Nier, mari kita ke aula utama, ucap Lin Gui. Sunier baru sadar saat Lin Gui memanggil dirinya. Dia pun mengangguk kepada Lin Gui. Saudara kedua, aku pergi dulu. Setelah semua beres, aku akan kesini lagi, ucap Lin Gui. Iya, aku akan menjaga kakak di sini. Lakukan saja tugasmu, ucap Lin Long. Setelah pamit, Lin Gui dan Sunier keluar dari kamar itu. Mereka langsung menuju aula utama di kerajaan tersebut.
Lin Gui berjalan di depan dan Sun Yer di belakang kirinya Lin Gui. "Aku harap kamu merahasiakan tentang kakakku," ucap Lin Gui yang berhenti tiba-tiba melihat Sun Yer. "Kenapa leluhur?" tanya Sun Yer. "Karena apabila kamu mengatakan tentang kakakku, maka kamu akan menghancurkan dunia ini," ucap Lin Gui. Setelah itu dia berjalan lagi, dan meninggalkan Sun Yer yang masih terpana sendirian, dengan ucapan Lin Gui. "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, menghancurkan dunia? Apa hubungannya?" ucap Sun Yer bingung. Sebenarnya yang dikatakan Lin Gui ada benarnya juga. Jika musuh tahu siapa yang merusak rencana mereka, dan dari mana asalnya, maka mereka pasti akan melakukan segala cara agar bisa membunuhnya dan menghancurkan orang-orang di belakang dia. Apalagi Imo yang masih bersembunyi di belakang layar, walaupun sudah beberapa kali dicari tahu, tapi belum ada yang menemukan keberadaan markas mereka di benua biru ini. Dan hal yang paling penting bagi Lin Gui juga adalah membuat dunia biru ini aman dari para Imo sebelum mereka naik ke dunia dewa, dan dia juga tahu kakak tertuanya sangat ingin menemukan orang tua kandungnya. Setelah beberapa hari di pertempuran itu, di Laut Timur, sejak Lin Tian tidak sadarkan diri, wilayah yang beku tersebut mulai kembali seperti semula, bahkan aura dingin yang dirasakan oleh orang-orang di dekat Laut Timur pun juga sudah mulai normal lagi. Masih banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang terjadi di Laut Timur, tapi sejak hari itu, Lin Gui meminta seluruh kota di Laut Timur ditutup, dan tidak ada yang boleh masuk maupun keluar. Akibatnya orang-orang dan ahli yang ingin mencari tahu hal tersebut, tidak ada yang bisa masuk ke kota laut, bahkan para murid dari sekte super yang ditugaskan pun, juga tidak bisa masuk ke sana. Sekte super juga tidak berani memaksa masuk, karena kerajaan laut bukanlah kerajaan manusia atau kaleng-kaleng, karena pada dasarnya walaupun kerajaan laut terpecah belah, tapi jika mereka dari sekte manusia memaksa masuk mungkin akan terjadi pertempuran besar. Jadi hasilnya mereka hanya pulang dengan tangan kosong, dan tidak tahu apapun yang terjadi di sana. Sedangkan Lin Long masih menjaga Lin Tian yang tertidur di dalam kamar istana laut. Kita beralih cerita para iblis Yimo. "Bisakah ada yang memberitahuku tentang apa yang terjadi?" ucap jenderal kedua. 5 jenderal besar lain yang duduk di sana pun tidak bisa menjawab apapun. Mereka juga bingung dengan kematian jenderal mayat. Bahkan saat mereka mencoba mengirim dan pengintai pergi ke kerajaan Laut Timur, mereka dihalangi oleh formasi yang menutupi keadaan kota di sana. "Sial," ucap jenderal itu membantingkan gelasnya ke lantai. "Sepertinya rencana kita sudah gagal lagi. Kalian semua tidak usah bergerak, kita akan diam untuk sementara waktu," ucap pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di tengah aula itu. "Apa maksudmu?" ucap jenderal kedua. "Berhenti melakukan hal-hal di luar, perintahkan seluruh pasukan kita mundur, dan seluruh pengintai kita juga tarik mereka semua. Itu perintah raja," ucap pria bertopeng itu. "Perintah raja?" Mereka semua kaget dan berdiri bersama. Lalu raja, dia masih menyembuhkan dirinya, dan bahkan salah satu serpihan jiwa raja hancur, jadi memerlukan waktu untuk sembuh dan mencapai puncak lagi, ucap pria bertopeng itu. "Apa?" Mereka semua kaget mendengar kalau serpihan jiwa raja mereka hancur. Walaupun hanya serpihan tapi masih terdapat kekuatan raja mereka di sana. Bahkan mereka sangat sulit untuk melindungi diri mereka apabila diserang oleh jiwa raja itu. "Baik, kami menerima perintah raja," ucap mereka serentak. "Bagus, mulai berhati-hati." Lalu pria bertopeng itu menghilang dari hadapan mereka semua di sana. Kita beralih cerita di Istana Laut. "Leluhur, seluruh mayat yang menjadi korban sudah kami bereskan," ucap Raja Laut. "Baguslah, para korban dari pengorbanan para bangsat itu harus diberi penghormatan terakhir," ucap Lin Gui yang duduk di kursi raja paling tinggi di aula itu. "Tapi, ada masalah?" tanya Lin Gui mengerutkan keningnya.
Bukan masalah besar leluhur, hanya saja butuh beberapa waktu lagi untuk memulihkan seluruh kota yang terkena pertempuran kemarin, ucap raja. Tidak masalah, aku sudah mempunyai jalan untuk mengatasi hal itu, ucap Lin Gui dengan senyum. Mereka semua di sana bingung dengan ucapan leluhur mereka. Apa maksud dari sudah mempunyai rencana itu? Lin Gui yang melihat mereka masih bingung hanya tersenyum dan menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Dia menjelaskan tentang rencana untuk bekerja sama dengan kota di Laut Timur dengan menjual atau menukar sumber daya yang didapat di laut dengan yang ada di darat, maka bisa membuat perekonomian mereka akan kembali seperti semula. Dan Lin Gui juga menjelaskan tentang rencana untuk menguasai seluruh lautan di dunia biru ini. Mereka mendengar bahwa Lin Gui bertujuan untuk menguasai lautan, menyebabkan mereka agak ragu. Yakinlah, aku sudah mempunyai rencana untuk itu, jadi tidak perlu ragu lagi, ucap Lin Gui sambil tersenyum. Mereka hanya mengangguk untuk hal yang direncanakan Lin Gui. Mereka tahu bahwa Lin Gui adalah orang cerdas, dan juga sangat kuat melebihi leluhur mereka. Mereka juga berharap kerajaan mereka bisa maju ke arah yang lebih baik. Di dalam kamar, Lin Long masih duduk menunggu Lin Tian terbangun dari tidurnya. Tapi dari apa yang dia rasakan dari tubuh Lin Tian butuh waktu untuk pulih karena lukanya juga cukup parah dan juga jiwanya terluka. Ibu kenapa? Kenapa? Ucap Lin Tian di dalam tidurnya. Melihat Lin Tian yang menangis dan memanggil-manggil ibunya di dalam tidurnya, Lin Long sedikit sedih. Dia tahu apa yang dirasakan Lin Tian. Lin Long hanya menghela nafas melihat Lin Tian yang masih tertidur itu. Di dalam kesadaran Lin Tian masih sedih memikirkan kenapa dia dibuang oleh orang tua kandungnya. Hal itu membuat dia sedikit terguncang, tapi bayangan Lin Qier, Lin Hou, adik kecilnya dan seluruh orang di Sekte Salju dulu, dan Sekte Langit bermunculan. Membuat Lin Tian menjadi tenang kembali. Dia juga berusaha untuk menenangkan hatinya yang masih sedih. Satu demi satu kenangan indah selama dia bersama Lin Qier dan yang lainnya muncul. Dari itu Lin Tian mulai memperlihatkan senyum di wajahnya dalam keadaan mata masih terpejam. Lin Long melihat ke arah wajah Lin Tian yang tiba-tiba tersenyum. Dia tahu keadaan Lin Tian sudah mulai stabil setelah beberapa waktu. Sepertinya kakak mulai membaik kembali, ucap Lin Long sambil tersenyum lega. Di dalam alam bawah sadar Lin Tian, dia mulai menyerap aura yang ada di sekitarnya, dan juga perlahan luka Lin Tian sudah mulai sembuh. Dia terus menyembuhkan dirinya di tempat tidur. Sedangkan di kerajaan laut, Lin Gui sudah memulai dengan rencana kerja sama dengan kota laut. Tentu saja kota laut yang sekarang di bawah kekuasaan Sekte Langit tanpa ada yang menyadari. Awalnya para utusan itu ragu kota manusia ini akan menerima mereka untuk bekerja sama, tapi saat pemimpin di sana menerima surat itu dan membacanya, mereka langsung menyambut dengan antusias. Lalu perlahan mereka mulai untuk merencanakan kerja sama mereka dengan lancar. Bahkan utusan atau menteri yang ke sana tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Tapi dia ingat bahwa ini rencana Lin Gui. Baru mereka sadar bahwa tuan mereka itu luar biasa. Selama diskusi pun mereka berusaha untuk membuat kepercayaan terhadap para manusia yang ada di darat itu. Pemimpin kota baru itu tentu adalah tetua Sekte Langit. Dia sudah tahu semua hal itu dari petinggi sekte. Dan dia juga tahu bahwa akan ada suku laut yang kesini untuk kerja sama dengan mereka. Itu juga akan mempermudah mendapatkan sumber daya juga. Jadi tentu mereka akan menerima dengan senang hati. Di Sekte Langit, sepertinya urusan di kerajaan laut sudah beres oleh Lin Tian, ucap Bing Yang. Iya. Dan kita bisa mulai kerja sama dengan mereka, balas Lou Lu dengan senyum. Semua orang di sana tersenyum. Mereka senang karena dengan kerja sama dengan kerajaan laut, ada beberapa benda dari laut akan mudah mereka dapatkan. Walaupun sekarang belum ada yang tahu bahwa kota laut itu berada di kekuasaan mereka,
dan juga itu mempermudah rencana mereka untuk melakukan pengintaian. Kita beralih ke dunia seribu besar. Apa yang terjadi di sini? Ucap Lindong, melihat bahwa pedang es sudah berpindah tempat dari tempat semula. Ini, tetua di sana menjelaskan apa yang terjadi pada Lindong. Mereka menjelaskan bagaimana pedang es bisa berpindah dan terbang dengan sendirinya. Lindong yang mendengar hal itu mengepalkan tangannya, karena dia mengerti satu hal kenapa pedang itu memperlihatkan sikap seperti itu. Itu berarti putranya sedang berusaha memanggil pedang es, tapi mungkin karena jarak yang terlalu jauh, pedang ini tidak bisa ke sana. Lindong juga senang mendengar berita ini, berarti putranya yang hilang selama ini masih hidup, tapi ada juga hal yang dia sedihkan. Walaupun putranya masih hidup, dia sedih tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Setelah itu Lindong pergi kembali ke sekte seni bela dirinya. Sesampainya di sana, dia langsung menuju kamar Ying Huan dan Ling Qingsu berada. Tok, tok, tok. Lindong masuk ke kamar itu, dia melihat Ying Huan dan Ling Qingsu sudah mulai tenang. Dia masuk sambil tersenyum melihat kedua istrinya itu. Saat Lindong masuk baik Ying Huan dan Ling Qingsu melihatnya dengan agak cemberut. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" ucap Lindong agak menggoda mereka. "Kenapa kamu kesini?" ucap Ying Huan secara langsung tanpa memperdulikan godaan Lindong. Walaupun begitu ada sedikit rona merah di wajahnya, Lindong bisa melihat wajah mereka yang sedikit merah itu. "Aku mendapatkan kabar dari keluarga es, kalau pedang es bergerak sendiri," ucap Lindong. "Apa masalahnya tentang itu? Itu karena rohnya ingin keluar mungkin," ucap Ling Qingsu. Lindong menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Ling Qingsu. Dia masih agak sedih melihat wajah Ying Huan yang agak pucat karena kesedihannya, tapi apa yang dia bisa perbuat? Dia hanya bisa berharap anaknya baik-baik saja. Dan suatu hari nanti mereka bisa bertemu dengannya dan berkumpul bersama, agar dia bisa melihat senyum indah Ying Huan lagi. "Aku menduga ada hubungannya dengan anak kita," ucap Lindong dengan sedikit senyum. "Apa?" mereka berteriak serentak mendengar kata Lindong.